Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rahman Islam dengan NIM 41121169 eh, dengan judul eh, dengan judul Project Sistem Sistem Manajemen Kebersihan. Pada sistem manajemen kebersihan ini adalah untuk membantu pihak housekeeping dalam manajemen dan mengelola keseluruhan kegiatan jasa kebersihan mereka. Berikut ini akan saya tampilkan penjelasannya. Dimulai dari yang pertama adalah saya akan menjelaskan proses bisnisnya terlebih dahulu. Baik, sebelum kita mulai ke proses bisnis, sekarang adalah saya akan menjelaskan metode penelitiannya, mulai dari mana dilakukan. Pertama adalah melakukan wawancara dengan menghubungi pihak PT Kerpas untuk mewawancarai Ibu Supriyani selaku Chief Supervisor di divisi tersebut. Setelah melakukan wawancara, saya melakukan identifikasi permasalahan dan kebutuhan pengguna. Saya menanyakan kepada Ibu Supriyani apa saja permasalahan yang ada dan apa saja kendalanya, bagaimana kegiatan jasa kebersihan mereka berjalan, dan apa saja yang dibutuhkan nanti bila untuk lakukan pencatatan laporan yang lain. Selanjutnya adalah melakukan pengumpulan dokumen terkait, di mana pengumpulan dokumen terkait ini adalah mengidentifikasi berkas-berkas yang ada, mulai dari data absensi, laporan kerusakan, surat rekomendasi, surat izin cuti, dan sebagainya, yang bentuknya dokumen fisik yang masih digunakan oleh mereka dalam melakukan kegiatan kebersihan mereka. Lanjut ke merumuskan kebutuhan pengguna dan pembuatan fitur. Setelah melakukan wawancara, identifikasi kebutuhan yang dibutuhkan oleh PT Kerpas dari hasil wawancara Ibu Supriyani, dan mengumpulkan dokumen fisik terkait yang digunakan saat berjalan. Lanjut ke karena itu dilanjutkan ke merumuskan kebutuhan pembuatan fitur. Nah, kebutuhan dan pengguna dan pembuatan fitur ini adalah fitur-fitur yang dibutuhkan dan beberapa sistem yang perlu nanti dibangun. Lalu kembali mewawancara ulang, yaitu menjelaskan rumusan hasil dari rangkum kebutuhan. Bila sudah sesuai, akan dilanjutkan ke verifikasi hasil kebutuhan, dan bila belum, akan kembali lagi dilakukan wawancara. Karena setelah mendefinisikan rumusan dan fitur-fitur yang akan dibuat, saya memberitahu kepada Ibu Supriyani apakah ini sudah cocok dengan yang dibutuhkan oleh PT tersebut atau tidak, dan bila masih kurang akan dilakukan lagi identifikasi
identifikasi mengenai permasalahan tersebut. Lanjut ke proses desain dan perancangan. Proses desain ini meliputi pembuatan diagram baik itu LRS, ERD, use case, dan lain-lain yang untuk yang berhubungan dengan database ataupun rancangan antarmuka yang nanti akan dibuat. Dan lanjut ke program coding aplikasi. Dengan memilih Laravel sebagai frameworknya, coding program aplikasi ini akan dilakukan dalam jangka waktu panjang yang nantinya akan menjadi aplikasi untuk dites nanti. Selanjutnya ke demo hasil kepada PT Kertas. Setelah program selesai, program tersebut akan didemokan dan dites oleh baik oleh saya maupun PT Kertas. Dites oleh saya dan nanti akan saya demokan juga ke PT Kertas. Namun untuk demo program ini pengujiannya dilakukan dengan request dan postnya menggunakan Postman untuk menguji seluruh fungsinya. Nah, bila sudah selesai, udah akan lanjut ke bagian selanjutnya, yaitu adalah proses diagram, di mana pada pegawai OB akan mengecek tugas, lalu supervise mengecek tugas dan lakukan mengerjakan checklist tugas mulai, lalu mengerjakan tugas, checklist tugas selesai, dan update ulang ataupun bila ada kerusakan akan membuat laporan. Dan pegawai OB juga bisa melihat kelompok divisi mereka dan melihat anggota yang tergabung pada divisi pegawai OB tersebut. Nah, untuk supervisor sendiri adalah memberikan penugasan dan mencatat tugas, memberikan penugasan dan artinya tercatat di tugas pegawai. Lanjut ke melakukan sosialisasi baik itu bila ada event di kantor tersebut atau yang lainnya, dan membuat evaluasi pegawai, yaitu key performance indikator yang nantinya dilihat oleh HRD dalam melakukan pemecahan peran atau pemutihan karyawan. Nah, setelah membuat laporan performa kerja nanti akan dilihat oleh bagian keuangan, yang dimana nantinya office boy tersebut bisa lihat kinerjanya dan bagian keuangan akan menggaji para pegawai OB tersebut. Nah, pemberian gaji pada karyawan ini adalah tugas oleh keuangan dan menulis laporan keuntungan perusahaan yang didapat dari biaya kebersihan gedung yang nantinya didistribusikan baik itu ke pegawai, supervisor, HRD, dan ke berbagai pihak terkait untuk perusahaan PT Kertas dalam jasa kebersihan mereka. Nah, ini adalah visi arsitektur di mana model view controller yang akan dipakai nanti oleh Laravel. Ada end user, ada controller, model, dan view. Nah, di sini pada klien merequest yang nantinya akan yang controller ini akan ada fungsi-fungsi logika yang menggunakan model pada database untuk dikelola, dan menggunakan controller di sini menggunakan view untuk menampilkan antarmuka websitenya kepada pengguna, yang nanti pengguna akan membalas request tersebut dengan mengisi form atau yang melakukan tindakan yang lain, yang nantinya pada kontrol tersebut ada logika yang mengelolanya, yang hasilnya nanti adalah pencatatan data yang tercatat pada database melalui model yang
nantinya sudah didefinisikan. Model ini pada Laravel menggunakan ORM, Object Relation Mapping, yang dimana Object Relation Mapping ini adalah blueprint yang nantinya bisa dimigrate bila sudah diupload ke hosting. Baik, berikutnya adalah demo program yang sudah dibuat, meski belum terlalu selesai. Saya akan mendemokannya. Cukup sekian dan terima kasih. Terima kasih telah mendengar penjelasan saya terkait dengan aplikasi sistem manajemen kebersihan yang digunakan di PT Kervas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.